Hasan atau A. Hasan bin Ahmad lahir pada tahun 1887 di Surabaya. Ayahnya bernama Ahmad yang berasal dari India dan bergelar pandit. Sementara ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat Madras namun lahir di Surabaya. Ahmad dan Muznah ini menikah di Surabaya pada saat Ahmad pergi berdagang ke kota itu. Lalu setelah mereka berdua menikah, mereka berdua memutuskan untuk tinggal di Singapura. Ahmad Hasan merupakan nama yang dipengaruhi oleh budaya Singapura. Nama aslinya sebenarnya adalah Hasan bin Ahmad. Namun karena mengikuti kelaziman budaya Melayu yang meletakkan nama orang tuanya atau nama keluarganya di depan nama asli, maka akhirnya nama Hasan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad Hasan. Ahmad Hasan atau sering disebut dengan A. Hasan bin Ahmad merupakan salah satu ulama Organisasi Persatuan Indonesia atau PERSIS. Sosok ulama yang satu ini tidak hanya dikenal luas di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang ulama, Ahmad Hasan dikenal sangat militan, teguh pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa. Pemahamannya dalam bidang ilmu pengetahuan sangat luas dan sangat mendalam. Ahmad Hasan meninggal pada tanggal 10 November 1958 pada usia 71 tahun di Surabaya. Di sini saya akan menceritakan tentang pendidikan Ahmad Hasan. Pada usia 7 tahun, ia mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Dalam kurun waktu 2 tahun, berkat ketekunannya dalam mempelajarinya, ia berhasil menyelesaikannya. Lalu beliau melanjutkan pendidikan di sekolah Melayu. Di sekolah Melayu beliau berhasil lulus dalam kurun waktu kurang lebih selama 4 tahun. Di sekolah Melayu beliau belajar bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tamil. Pada usia 12 tahun, beliau bekerja di sebuah toko milik saudaranya atau bapaknya. Dia juga menyempatkan belajar private berusaha menguasai bahasa Arab untuk memperdalam ilmu agamanya. Terus beliau juga mengaji kepada Haji Ahmad Munawar Sorab. Ia mempelajari ilmu Muhammad Sorab kepada Muhammad Wahid. Ia bersukarela untuk datang dini hari mempelajari ilmu Muhammad Sorab. Namun, tidak ada kemajuan di dalamnya. Ia beralih dari bahasa Arab kepada Said Abdullah. Lalu ia juga belajar dari temannya Abdullah Syekh Ibrahim Syekh Hasan. Beliau mempelajari dan dari guru-guru tersebut hingga tahun 1909. Tahun 1910 sampai 1921 beliau menjadi guru di madrasah orang-orang India yang datang di Arab. Beliau menjadi guru tetap di sana. Beliau juga menjadi guru tetap di Asegaf di Madrasah Asegaf. Ia juga pernah berdiri redaksi surat kabar. Pada tahun 1924 beliau pergi ke Bandung. Beliau ke Bandung bertujuan untuk mempelajari ilmu kedokteran selama 9 bulan. Selama 9 bulan Hasan mempelajari ilmu agama. Dia sering ikut aktivitas di PERSIS dan sejarah pun diajari antara PERSIS. Ahmad Hasan adalah ulama yang sangat produktif. Dalam menulis ia juga pandai, dalam berdebat ia juga pandai. Ini dalam berdebat dibuktikan dalam keberhasilan menaklukkan argumen Abu Bakar Ayyub dan Rahmat Ali. Lalu pekerjaan Ahmad Hasan. Jadi pada saat remaja Ahmad Hasan sudah mulai mencari nafkah sendiri, dari mulai ia menjadi pelayan toko sampai ia membuka vulkanisir ban. Nah, Ahmad Hasan tetap terus menuntut ilmu, dan ketika ia merasa bahwa ilmunya ini sudah bisa untuk diajarkan kembali, maka pada tahun 1910 Ahmad Hasan mengajar di madrasah baik dari tingkat ibtidaiyah sampai tingkat tsanawiyah. Lalu pada tahun 1912 Ahmad Hasan bekerja di surat kabar utusan Melayu yang diterbitkan oleh Singapore Press. Nah, di sana beliau ini menuliskan artikel yang bersifat nasihat-nasihat dan mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar. Dan tak jarang juga ia menuliskannya dalam bentuk puisi yang menyentuh. Pada tahun 1921 Ahmad Hasan berangkat ke Surabaya untuk mengelola toko milik pamannya sekaligus gurunya, yaitu Abdul Latif. Nah,
Sebelum berangkat, Abdul Latif ini berpesan kepada Ahmad Hasan, yaitu janganlah engkau bergaul dengan Fakih Hashim, yang mana Fakih Hashim ini dianggap sesat karena berpahaman Wahabi. Karena di Surabaya itu sedang terjadi konflik antara kaum muda yang dipelopori oleh Fakih Hashim, seorang pedagang sekaligus pendakwah. Pada perkembangan selanjutnya, karena Ahmad Hasan ini tertarik menenun, maka pada tahun 1924 Ahmad Hasan pergi ke Bandung untuk memperdalam ilmu pertenunan selama 9 bulan. Di Bandung, ia tinggal bersama Kiai Haji Moh Yunus, yaitu seorang pendiri Persis. Nah, usai sekolah tenun, Ahmad Hasan sempat dipercaya mengelola pabrik tenun selama 1 tahun. Tetapi dikarenakan kesulitan bahan baku pabrik tersebut, akhirnya pabrik itu ditutup pada tahun 1926. Nah, selama di Bandung, Ahmad Hasan selalu mengikuti aktivitas-aktivitas di Persis dan secara resmi menjadi anggotanya pada tahun 1926. Ahmad Hasan memasuki Ormas Persatuan Islam ini ketika berusia 3 tahun, dan beliau juga rupanya sangat populer di kalangan kaum muda progresif. Lalu tahun-tahun berikutnya Ahmad Hasan identik dengan Persis, begitu pula sebaliknya Persis identik dengan Ahmad Hasan. Pengaruh pemikiran Ahmad Hasan. Perkembangan alam pikiran dan sikap seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh hubungan keluarga, lingkungan, pergaulan, serta bahan bacaannya. Begitu pula Ahmad Hasan. Ketika di Singapura, selain mendapat pengaruh dari ayahnya, beliau juga bergaul dengan salah seorang guru dari Mesir yang sama-sama mengajar di sekolah As-Sagaf. Ia juga sering mencium tangan seseorang yang tergolong Sayyid atau keturunan Rasul. Kemudian pada waktu makan di rumah kawannya, Ahmad Hasan dicaci maki karena sikapnya yang dianggap menghinakan diri terhadap sesama manusia. Hal inilah yang mendorong Ahmad Hasan sehingga ia menulis di Utusan Melayu tentang mencium tangan. Nah, pada waktu di Surabaya, beliau bergaul akad dengan Fakih Hashim serta menemui pertemuan-pertemuan Al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad Sukarti. Dan pada waktu di Bandung, ia bergaul akad dengan Haji Moh Yunus dan Kiai Haji Zamzam, yang mana mereka berdua adalah pendiri Persis. Lalu pada abad ke-20 dikenallah dengan istilah gerakan islah atau tajdid atau pembaharuan. Dalam kerangka itu, Ahmad Hasan merupakan sosok figur yang paling penting, bahkan mungkin sangat penting karena tidak lain pikiran-pikirannya itu sangat mendukung penilaian. Seperti contoh, keberaniannya yang secara terbuka menentang arus pemikiran yang dipandang menjadi kendala bagi kemajuan umat dalam menggarap bidang-bidang strategis bagi sebuah kerangka pemikiran. Nah, untuk membuat kerangka pemikiran sebuah gerakan islah tentu saja tidak cukup dengan hanya melihatnya dalam kurun masa hidup seorang penggerak itu, tetapi harus dilihat juga dalam pengaruh yang timbul setelahnya. Sebab seorang muslih atau mujaddid akan selalu menentang arus mangsanya dan menghadapi masyarakat yang memerlukan proses dalam berubah. Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali, misalnya Ibnu Taimiyah, yang mana misi utamanya yaitu kritik pemikiran dan kehidupan sosial, dan misi itu mendapatkan reaksi keras dari lawan-lawannya. Tetapi beberapa abad kemudian, khususnya 2 abad terakhir ini, pemikiran itu memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam. Mungkin bukan dalam bentuk detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya. Di tengah-tengah masuknya pemikiran Islam ke Asia Tenggara di awal abad ke-20, Ahmad Hasan ketika masih muda, ia telah menyampaikan tentang mencium tangan seorang Sayyid. Ini menunjukkan tentang perlakuan istimewa terhadap seseorang yang lebih mulia darinya. Ahmad Hasan juga banyak melahirkan tokoh besar di Indonesia seperti Moh Nasir, Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansori, Kiai Haji Abdurrahman, dan Kiai Haji Rusyad Nurdin. Ahmad Hasan memberikan andil besar terhadap pemikiran keislaman Presiden Soekarno. Bung Karno suka meminta buku dan majalah karya Ahmad Hasan saat ia menjalani masa pembuangan oleh penjajah Belanda di Ende Flores. Bagi peminat soal-soal agama di Indonesia, nama Ahmad Hasan
bukan merupakan sesuatu yang asing. Karya-karyanya telah tersebar luas di Indonesia dan di Asia Tenggara. Beliau banyak menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Beliau juga mengetengahkan berbagai persoalan yang dikembangkannya dalam bentuk syair. Tulisannya banyak mengandungi kritikan masyarakat demi untuk kemajuan Islam, dan tema tulisan sedemikian itulah yang banyak mewarnai hasil karyanya pada masa-masa berikutnya. Berikut adalah buku-buku tulisan Ahmad Hasan yang dikutip dari Jaja 1980 halaman 166-168. Yang pertama itu ada Pengajaran Sholat tahun 1930 terbit 45.000 X. Yang kedua Pengajaran Sholat huruf Arab tahun 1930 terbit 5.000 X. Yang ketiga Kitab Talqin tahun 1931 terbit 5.000 X. Yang keempat Risalah Jumat 1931 terbit 4.000 X. Yang kelima Debat Riba tahun 1931 terbit 2000 X. Yang keenam Al-Mukhtar tahun 1931 terbit 8000 X. Yang ketujuh Soal Tanya Jawab 1931 terbit 7000 X. Yang kedelapan Al-Burhan 1931 terbit 2000 X. Yang sembilan Al-Furqan 1931 terbit 2000 X. Yang kesepuluh Debat Talqin 1932 terbit 7000 X. Yang ke-11 Kitab Riba tahun 1932 terbit 2000 X. Yang ke-12 Risalah Ahmadiyah 1932 terbit 3000 X. Yang ke-13 Pepatah tahun 1934 terbit 2000 X. Yang ke-14 Debat Luar Biasa 1934 terbit 3000 X. Yang ke-15 Debat Taklid tahun 1935 terbit 6000 X. Yang ke-16 Debat Taklid tahun 1936 terbit 10.000 X. Yang ke-17 Surat-surat Islam dari Endah tahun 1937 terbit 10.000 X. Yang ke-18 Al-Hidayah tahun 1937 terbit 2000 X. Selain menerbitkan buku-buku, ia juga rajin menulis dalam majalah-majalah dan selembaran-selembaran yang cukup luas penyebarannya. Dalam perkembangannya, buku-buku Ahmad Hasan seringkali dicetak ulang dan dijadikan referensi oleh para ulama menuntut ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya ulama dan santri Persis, tapi juga para ulama dan santri di luar Persis.